Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang tipe non-primitif. Tipe non-primitif berarti sebuah tipe data yang terbentuk dari tipe-tipe primitif yang sudah terdefinisi pada C# dan .NET Framework. Tipe non-primitif yang akan kita pelajari adalah kelas, struct, array, string, dan enum. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang kelas. Sebuah kelas dalam dunia Object-Oriented Programming seperti .NET Framework dan C# mewakili suatu objek pada dunia nyata. Objek pada dunia nyata biasanya memiliki suatu kondisi atau kita sebut atribut dan juga memiliki suatu fungsi atau bisa melakukan sesuatu. Maka sebuah kelas memiliki variabel atau atribut dan juga memiliki fungsi atau metode. Mari kita lihat satu contoh definisi kelas. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita memiliki sebuah kelas yang bernama kelas person atau orang. Kelas person memiliki fields atau atribut berupa nama, alamat, dan tanggal lahir. 3 atribut ini menggambarkan suatu informasi terkait suatu kelas tersebut. Selain itu, kelas juga memiliki metode atau fungsi, misalnya berjalan atau berbicara. Kelas merupakan suatu blueprint. Pada saat kita melakukan programming dan kita melakukan instansiasi dari suatu kelas, maka akan terbentuklah sebuah objek. Pada contoh ini, kelas person pada saat kita instansiasi akan menjadi sebuah objek. Misalnya, objek bernama Jokowi, objek bernama SBY, objek bernama Mega, di mana ketiga objek ini merupakan suatu kelas yang bertipe person. Untuk membuat sebuah kelas, kita dapat mendefinisikan atribut-atribut dan metode yang akan kita buat dalam sebuah kelas. Sebuah kelas dimulai dengan sebuah access modifier. Misalnya di sini kita menggunakan public, diikuti dengan kata kunci class, lalu diikuti dengan kata identifier. Pada contoh, public class person. Artinya, kita membuat sebuah kelas person yang bisa diakses secara public. Di dalam sebuah kelas, kita dapat mendefinisikan sebanyak-banyaknya atribut dan metode sesuai dengan informasi dan kelakuan yang ingin kita butuhkan dari sebuah kelas tersebut. Pada contoh, kelas persons memiliki atribut nama bertipe string. Kelas persons juga memiliki metode atau fungsi talk atau berbicara yang tipenya void. Jika kita mendefinisikan sebuah metode atau fungsi pada C# dan .NET Framework, kita dapat menggunakan void jika fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai kembalian, atau kita bisa menggunakan tipe data jika fungsi atau metode tersebut mengembalikan suatu nilai. Misalnya, kita membuat metode penjumlahan di mana penjumlahan itu menghasilkan suatu nilai integer. Sehingga pada metode nilai kembalian kita definisikan sebagai integer. Ini adalah sebuah contoh lain. Misalnya sebuah kelas yang kita beri nama kalkulator. Sebuah kelas kalkulator memiliki satu fungsi, yaitu penjumlahan atau add, di mana fungsi ini memiliki 2 parameter input atau masukan, dan 1 parameter output atau keluaran. Fungsi add memiliki input berupa integer A dan integer B, dan memiliki output keluaran yang tipenya integer. Di dalam satu fungsi, disinilah kita bisa mendefinisikan suatu aksi, algoritma, atau behavior yang kita inginkan dari kelas tersebut. Sebagai contoh, fungsi add akan mengembalikan penjumlahan dari
parameter inputnya, yaitu A ditambahkan dengan nilai B. Untuk menginstansiasi sebuah kelas atau membuat sebuah objek, cara yang dilakukan adalah seperti kita mendefinisikan variabel atau konstanta. Pada mendefinisikan variabel, kita mendeklarasikan tipe data dan nama dari identifier. Begitu juga dengan cara membuat objek. Untuk membuat objek, dimulai dengan tipe dari kelas, misalnya person, diikuti dengan identifier, pada contoh person huruf kecil. Kemudian, untuk membuat sebuah objek, kita harus mengalokasikan memori untuk objek tersebut dengan cara menggunakan operator new, diikuti dengan tipe data atau kelas, diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup, dan diakhiri dengan titik koma. Ketika sebuah objek sudah dibuat, maka untuk mengakses atribut atau metode, kita bisa menggunakan notasi dot atau titik. Misalnya, kita ingin mengakses atribut nama, kita akses dengan person dot nama dan diikuti dengan aksi yang mau dilakukan. Begitu juga dengan ingin mengakses methods. Kita gunakan person dot nama fungsinya. Misalnya di sini talk, sehingga menjadi person dot talk. Jika kita ingin mengakses sebuah fungsi dari sebuah kelas tanpa membuat kelas tersebut menjadi sebuah objek, maka kita harus menambahkan keyword static pada fungsi tersebut. Pada contoh, kita ingin mengakses fungsi add tanpa membuat objek kalkulator. Maka setelah public dan sebelum tipe data, kita tambahkan keyword static. Dengan demikian, untuk mengakses fungsi tersebut, kita tinggal memanggil langsung dengan menggunakan notasi dot seperti kita memanggil metode dan atribut pada definisi kelas. Sebagai contoh, kita ingin mengakses fungsi add, kita gunakan calculator.add diikuti dengan parameter input. Kita lihat di sini bahwa kita tidak memiliki atau tidak membuat sebuah objek kalkulator, melainkan fungsi add langsung dipanggil tanpa mengalokasikan memori untuk objek kalkulator.